Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semua, dan hendaknya kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang kita dapatkan, karena Allah lah yang merintahkan pada kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat pada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah. Wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka hendaknya kita semua untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Nabi Agung, Nabi akhiruz zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita meneladani beliau, dengan kita mengikuti sunnah beliau, maka kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sendiri berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah Nabi. Ya, ikutilah aku, maksudnya ikutilah Nabi. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka di sini hendaknya kita semua, jikalau ingin benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita hendaknya mengikuti ajaran atau petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah mencintai kita semuanya, ya, sebagai hamba-hambanya. Untuk pembahasan di malam hari ini, yaitu kita akan bahas tentang memuliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sendiri tahu istilah sunnah Nabi itu bukan kaitannya sunnah setelah wajib, ya, bukan, itu dalam bahasan fikihnya saja. Dalam fikih ada namanya sunnah, ada namanya wajib, ya, ada namanya mubah, ada namanya makruh, ada namanya haram. Ini dalam pembahasan fikih.
Itu kalau istilah sunnah atau mustahab. Tapi kita mengatakan sunnah Nabi. Ya, kalau sunnah Nabi ya semuanya. Yang wajib iya, yang yang sunnah juga iya, yang mubah pun juga kita upayakan. Kemudian meninggalkan yang makruh juga kita upayakan, meninggalkan yang haram kita upayakan. Bahkan terkait dengan akidah atau tauhid, keimanan, itu juga kita pelajari. Terkait dengan adab-adab Islam juga kita pelajari. Bahkan terkait dengan pembahasan ibadah, muamalah dan yang lainnya juga kita pelajari. Jadi istilah sunnah Nabi itu mencakup seluruhnya, bukan hanya sunnah itu setelah wajib, bukan. Ya, ini yang biasa orang-orang sering salah paham. Ya, ikuti sunnah Nabi berarti yang sunnah-sunnah ya, yang wajib enggak ya. Itu perlu kita kasih ilmu kalau seperti ini. Ingat sunnah Nabi itu semuanya gitu, semuanya. Ya, itu biar tidak disalah pahami. Taib, terkait dengan judul tadi ya, memuliakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semua hendaknya mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya, karena dua-duanya adalah wahyu, di atas perkataan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ya berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surah An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih ya, fi syai'in, pada sesuatu. Ini surah An-Nisa. Ya. Jika kalian berselisih pada sesuatu, farudduhu ilallahi war rasuli, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah kita hendaknya mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada perselisihan, kita lihat dalil-dalilnya di Al-Quran dan juga di pembahasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua-duanya memang harus dikedepankan, karena dua-duanya merupakan wahyu. Ya. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, ya, hari akhirah. Dzalika khairun, demikianlah itu yang lebih baik, dan wa ahsanu ta'wila, ya, dan lebih bagus akibatnya. Kemudian terdapat pula dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, tamassaku biha." Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, yang kalian berpegang teguh dengannya. Nah, ini termasuk mengedepankan wahyu, yaitu dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Begitu pula dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan hawa nafsu, yaitu bukan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, dan yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu. In huwa illa wahyu yuha, yang mana Allah mewahyukannya kepada Nabi. Nah, itu terkait dengan hadis. Hadis pun juga bagian dari wahyu dengan dalil Al-Quran ini, ya, di surah An-Najm. Kemudian di hadis yang lain misalkan, yaitu riwayat Imam Abu Dawud
dan yang lainnya dari Miqdam ibnu Ma'di Karib radhiyallahu anhu. Dan hadis ini juga sahih. Ya, ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ala wa inni, ingatlah, dan sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an wa mithlahu ma'ah, dan yang semisal dengannya, yaitu hadis. Ya, yang semisal itu adalah hadis Nabi SAW. Menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an dan yang semisalnya itu hadis, itu dua-duanya merupakan wahyu, ya, dari Allah. Karena Nabi mengatakan, wa inni utitu, aku diberi oleh Allah. Disebutkan diberi apa itu? Al-Qur'an dan As-Sunnah, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam hadis yang lain, misalkan yaitu hadis riwayat Imam Ahmad, Iqra'ul Qur'an wa'malu bihi, bacalah Al-Qur'an, membaca dan juga mempelajari isinya, wa'malu bihi, dan amalkan Al-Qur'an tersebut, ya, diamalkan. Begitu pula dalam surah Al-A'raf, ya, dalam surah Al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Yang diturunkan adalah Al-Qur'anul Karim, dan yang diwahyukan dari Allah ya berarti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, itu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam surah Al-Hasyr ayat 7, ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang datang dari Rasul kepada kalian maka ikutilah, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul pada kalian, ya, karena ini termasuk larangan, fantahu, maka apa artinya fantahu? Yaitu berhentilah. Artinya tidak berbuat larangan tersebut, ya, jangan berbuat larangan tersebut. Dan dalam hadis yang masyhur, yaitu hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban dan yang lain, ya, in kana syai'un fi min amri dunyakum fa sya'nukum wa in kana syai'un fi amri ukhrakum fa ilayya, ya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya adalah jika hal-hal atau perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia kalian, berkaitan dengan dunia kalian, fasya'nukum, maka itu sya'nukum, itu kalian, ya, itu kalian yang melakukannya. Wa in kana syai'un fi amri ukhrakum fa ilayya. Tapi kalau hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan perkara agama kalian, ini perkara akhirat kalian, fa ilayya, maka harus kembali kepada Nabi. Fa ilayya, jadi harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi merinci, kalau perkara-perkara dunia itu kalian yang bisa memahami sendiri. Kalian ingin berdagang, kalian ingin kerja di bengkel, kalian ingin kerja di termasuk perkara dunia lah, di kedokteran misalkan, atau ingin bikin mobil, ingin bikin pesawat, itu Nabi sendiri fasya'nukum, itu terserah kalian. Itu nggak ada istilah, ya, nggak ada istilah ini, nggak ada di masa Nabi, ya.
Ya memang nggak ada, dan Nabi membolehkan semua itu. Fasya'nukum, itu untuk kalian semua sudah. Tapi ingat, wa in kana syai'un min fi amri ukhrakum fa ilayya. Tapi kalau berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ajaran Islam, maka semuanya harus kembali kepada Nabi, harus mengikuti Nabi. Makanya bagaimana misalkan kita dalam berpakaian syar'i harus kembali kepada Nabi. Bagaimana kita sholat harus kembali kepada Nabi. Bagaimana kita berzikir, ini yang disyariatkan, ini tidak, harus kembali kepada Nabi. Bagaimana dalam hal bersedekah harus mengikuti Nabi, bersedekah yang benar. Ya, bagaimana cara beristighfar, bagaimana cara bersolawat, nggak boleh dibuat-buat. Semuanya harus mengikuti Nabi, karena Nabi mengatakan khusus untuk perkara agama, khusus perkara akhirat, ya, fi amri ukhrakum fa ilayya, itu semua harus kembali kepada Nabi SAW. Ya, ini terkait dengan hadisnya jelas sekali. Ya, jadi nggak ada istilah perkara-perkara baru dalam hal dunia. Ya, kalau ditanya HP perkara baru, ya dalam hal dunia Nabi tidak melarang. Ya, tidak melarang kalau memang digunakan untuk yang baik. Karena perkara dunia itu semuanya kalian yang bisa. Karena Nabi sendiri tidak mengajarkan ilmu dunia. Nabi hanya mengajarkan ilmu agama, bagaimana manusia bisa masuk surga gitu. Bagaimana manusia bisa terhindar dari siksa neraka. Ya. Itu aja kaitannya dengan perkara agama khusus. Masalah dunia itu Nabi tidak membahasnya. Ya. Karena agama Islam ya agama di luar dunia gitu kan. Itu bukan pembahasan dunia. Kadang orang-orang juga salah. Ini baru. Padahal disebutkan dunia semua. Nabi juga mengatakan, ya, kalau masalah yang hal-hal yang baru fi amri dunyakum fasya'nukum, itu udah terserah kalian itu. Ya itu. Jadi jangan ditumpang tindihkan, ya, sehingga membuat manusia itu bingung, ya, sehingga dia tidak tahu mana ajaran yang harus dia amalkan, ya. Karena banyak contoh-contoh, ya, seperti ulama salaf terdahulu, mereka yang mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka juga termasuk disebutkan oleh Nabi adalah khairun nas, mereka termasuk orang yang terbaik, ya, di kalangan salaf, para sahabat, tabi'in, yang mereka itu generasi yang belum jauh dari Rasulullah, ya, belum jauh setelah wafat Nabi. Ya, masih dekat. Itu mereka dipuji oleh Nabi SAW dalam hadisnya di Sahih Muslim. Khairun nas, mereka termasuk sebaik-baik manusia, ya, yaitu qarni, orang yang hidup di masaku, itu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya, itu tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya lagi, itu mereka tabi'in. Dan 3 generasi inilah yang dikenal dengan generasi salaf, ya, generasi salaf. Nah, kenapa kita harus mengikuti generasi salaf? Karena mereka yang dekat dengan Nabi, jaraknya, ya, dan misalkan kita sudah jauh, ya, dan mereka mendapatkan keutamaan khairun nas, mereka sebaik-baik manusia, sedangkan kita tidak ada keterangan di masa sekarang apakah sebaik-baik manusia. Ya, tidak ada keterangannya. Dari situlah sangat jelas, agar menjadi manusia yang terbaik sebagai harapan kita, ikutilah salafus saleh. Ya. Karena salafus saleh mereka juga mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka sebagai contoh, mereka sebagai ya sebagai contoh, ya, atau sebagai permisalan yang pertama setelah Nabi SAW wafat, ya, seperti kalangan tabi'in atau tabi'in.
Adapun kalau di masa sahabat ya ketika Nabi masih hidup. Nah, kenapa di masa sahabat pun kita juga mengikuti mereka? Karena mereka juga termasuk orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dan mereka belajar langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan di kalangan sahabat ada yang dijamin masuk surga. Ya. Apakah mereka bukan orang yang utama? Mereka selalu mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, mereka ikuti. Dan mereka juga sebagai bukti ya, mereka juga banyak yang masuk surga. Sebutkan dalam Al-Qur'an secara umum, wa kullau wa'adallah al-husna. Ya, semua dari kalangan mereka itu ya, yang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah janjikan kepada mereka al-husna. Al-husna itu adalah surga. Ya, itu dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, terkait dengan peristiwa peperangan Badar. Berapa orang yang ikut perang Badar? Itu berkisar sekitar 313. Ya, ada yang menyebutkan lebih sedikit, ya, tapi kurang lebih 313-an. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, layyali junnar, ya, man syahida badron wal hudaybiyah. Hadis riwayat Imam Ahmad, ya, dan Al-Baghawi dan yang lainnya. Itu dalam hadis yang sahih. Layyali jannar, tidak akan disentuh oleh api neraka yang mereka itu syahida badron, yang mengikuti peperangan Badar, wal hudaybiyah, dan juga peristiwa Hudaybiyah. Dalam riwayat yang lain, au bai'atar ridwan, atau mengikuti bai'atur ridwan, ya. Mereka tidak masuk neraka. Jumlahnya kalau perang Badar itu 313-an, semuanya masuk surga. Kemudian yang mereka ikut bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan itu jumlahnya perkiraan ya di dalam sirah itu sekitar 1.400. Semuanya tidak disentuh oleh api neraka. Ya, ini masuk surga semua. Ya, sekitar 1.400. Ya, ini contoh, ternyata orang yang mengikuti petunjuk Nabi, mengikuti wahyu, dikedepankan ajaran Nabi, ajaran Nabi dimuliakan, diikuti, mereka banyak yang mendapat jaminan surga. Nah, apakah kita nggak mau tertarik dengan hal seperti itu, ya, sehingga kita tidak mau mengembalikan ajaran seperti di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu dengan melihat kepada dalil dan penjelasan para ulama. Nah, sehingga kita tentunya termotivasi, ya, setidaknya termotivasi untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah banyak bukti dari kalangan sahabat, ya, kemudian bukti dari kalangan tabi'in, yang mereka termasuk orang yang terbaik, ya, agar kita juga harapannya menjadi orang yang terbaik, ya, meskipun kita tidak mengetahui itu perkara yang gaib, tapi kita punya harapan besar, ya, punya tekad bulat dengan harapan besar agar kita mengikuti mereka, dan kita berharap juga bisa masuk dalam surga bersama mereka, ya, itu. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah memasukkan hambanya ke surga kecuali orang-orang yang beriman. Sebutkan dalam hadis, ya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Ya, tidaklah kalian masuk surga sehingga kalian beriman, ya.
Nah, di sini menunjukkan bahwasanya yang masuk surga itu hanya orang-orang beriman saja. Dan beriman di sini Allah yang mengetahui keimanannya. Ya, tidak pengakuan manusia, saya beriman kok, saya beriman, tidak. Tapi Allah lah yang mengakui, oh mereka itu beriman, mereka tidak beriman. Ya, karena Allah mengetahui kebenaran. Ya. Dan kebenaran yang mutlak, ya, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah salah seorang kalian beriman, kata Nabi, ya, sampai aku lebih dicintai. Artinya di sini Nabi SAW lebih dicintai daripada yang lain. Itu baru dia beriman pada Allah, beriman kepada Nabi SAW. Lebih dikedepankan, ya. Min walidihi, bahkan lebih dicintai. Ini Nabi, ya, lebih cintai daripada orang tua mereka. Ya. Wa waladihi, bahkan lebih dicintai daripada anak-anak mereka. Wan nasi ajma'in, dan Nabi lebih dicintai daripada manusia seluruhnya. Nah, ini mencintai Nabi di atas segala-galanya, ya. Mencintai Allah dan Rasulnya di atas semua makhluknya, ya. Itu Nabi sendiri yang mengatakan. Maka kita hendaknya mengamalkan hadis seperti ini, ya. Karena dalam rangka memuliakan ajaran Nabi SAW, yaitu dengan mengikutinya, ya. Taib. Begitu pula disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian la tuqaddimu, mendahului, ya, daripada Allah dan Rasulnya. Ini mendahului sebuah perkataan, sebuah pengamalan atau yang lain, mendahului, ya, atas perkataan Allah dan Rasulnya. Itu jangan. Sehingga perkataan Allah dan Rasulnya kita dahulukan, karena ini termasuk wahyu. Dan Allah mengatakan la tuqaddimu, jangan kalian mendahului, ya, mendahului dari perkataan Allah dan Rasulnya. Ya, mendahului dengan perkataan manusia begini, dan meninggalkan perkataan Allah dan meninggalkan perkataan Nabi, itu jangan. Ini disebutkan dalam surah Al-Hujurat. Dan orang kadang-kadang mereka merasa berat mereka mendahulukan perkataan manusia, sehingga perkataan Allah dan Rasulnya disingkirkan, merasa berat, ya. Berarti di sini dia tidak ada niat yang kuat untuk mengikuti petunjuk yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Petunjuk yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Allah menginginkan agar hambanya mengikuti itu, ya. Ya, kalau kita lihat dalam hadisnya juga jelas, taraktu fikum amrain, ya, telah kutinggalkan dua perkara, lantadillu bihima, lantadillu abadan, kalian tidak akan tersesat, ma in tamassaktum bihima, selama kalian memegang dua perkara tersebut. Apa itu? Yaitu kitabullah, pertama kitab Allah, Al-Quran, ya, wa sunnata nabiyih, dan juga sunnah nabinya, ya, yaitu hadis yang sahih, hadis-hadis Nabi SAW.
dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, dan juga diperkuat dengan riwayat-riwayat yang lain. Baik. Dalam hal seperti ini maka ambillah yang terbaik, ya. Ambillah yang terbaik dalam pengamalan Islam. Ya, contoh misalkan dalam berpakaian, ya, dalam berpakaian kita tahu bahwasanya pakaian yang terbaik untuk laki-laki adalah di atas mata kaki. Maka pakailah yang itu, karena itulah yang dicintai Allah dan Rasulnya. Nabi ketika melihat ada sahabat yang menurunkan pakaian di bawah mata kaki, Nabi mengatakan, irfa izarok, ya, irfa izarok, angkat kainmu di atas mata kaki, ya. Nabi mengatakan seperti itu, langsung ditegur, angkat pakaianmu tersebut. Wa iyyaka wa isbalul izar, fa inna isbalal izar minal makilah. Janganlah kalian menurunkan pakaian kalian hingga di bawah mata kaki, karena itu termasuk bagian dari kesombongan, ya. Nabi sendiri mengatakan itu bagian dari kesombongan. Mau hatinya sombong atau enggak, itu bagian dari kesombongan. Wala yuhibbuhallah, dan Allah enggak suka. Berarti kalau Allah enggak menyukai pakaian seperti itu, mau niatnya sombong atau enggak, ya sudah, kita pakailah pakaian yang terbaik, ya. Dalam adab Islam, dalam pakaian Islam kita pakai yang terbaik, yang memang itu dicintai oleh Allah, ya, yang itu dicintai oleh Nabi SAW. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dalam hadis yang sahih. Jadi nggak ada istilah niat orang, kan yang penting nggak sombong hatinya. Sudah nggak sombong hatinya, Nabi sendiri mengatakan itu bagian dari kesombongan, ya. Dan juga Allah nggak suka. Nah, kalau nggak suka, ya sudah. Mana yang lebih dicintai oleh Allah, itulah amalkan. Ini dalam memuliakan hadis-hadis Nabi, ya. Kita pakai yang terbaik, yang dicintai oleh Allah, ya. Itu yang bernilai pahala. Begitu pula dalam hal-hal yang terbaik, misalkan kita sebagai laki-laki, ya, memakai pakaian yang longgar, terutama di bagian auratnya, ya, misalkan antara pusar sampai lutut, itu kan bagian aurat. Banyak orang, ya, yang mereka itu enggan memakai pakaian yang longgar sehingga membentuk aurat, ya, sehingga membentuk aurat, ya. Saking ketatnya itulah, ya, nggak mau pakai yang longgar. Padahal dia sendiri kadang-kadang mengatakan, ya, pada wanita jangan pakai pakaian yang ketat misalkan, atau yang transparan misalkan. Dia sendiri malah ketat, ya. Adapun kalau di luar itu boleh lah dia pakai kaos, boleh, ya. Yang penting ini khusus yang bagian aurat itu pakailah yang longgar, ya. Dan Nabi SAW mengatakan tasarwalu wa'taziru wa khalifu ahlal kitab. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, ya. Dan ya, beberapa ulama mensahihkan hadis ini. Dari hadis dari Jabir bin Abdullah, Nabi mengatakan tasarwalu, pakailah sirwal. Sirwal itu pakaian longgar, ya. Sering kita dengar kata-kata sirwal, pakaian longgar. Tasarwalu, Nabi menyuruh pakailah sirwal. Wa'taziru, dan terkadang pakailah izar, pakai sarung, ya. Terkadang pakailah sarung. Wa khalifu ahlal kitab, dan selisihilah ahli kitab, ya, selisihilah ahli kitab. Ahli kitab di sini maksudnya adalah Yahudi dan Nasoro. Kalau kita tanya ahli kitab pakai sirwal enggak? Ahli kitab pakai sarung enggak?
Nah, Nabi menyebutkan wa khalifu alal kitab, selisilah mereka itu. Tapi orang nggak suka menyelisih, ya, malah maunya menyamai, ya. Makalah senanglah dengan memakai sirwal tersebut, ya, untuk menyelisih mereka. Senanglah kadang-kadang kita memakai sarung, ya, diselang-seling, kadang sarung, kadang sirwal, gitu. Kalau sirwal pun harus pakai celana yang dalam, ya, sampai di bawah lutut, gitu. Jangan yang pendek. Kadang-kadang kalau terlalu pendek, ya, ketika sujud terlihat bagian, mohon maaf ya, bagian pahanya. Kadang ketika sujud kan dari belakang kelihatan, ya. Jadi pakailah celana yang hingga di bawah lutut itu, jadi tertutup ketika sujud, gitu. Itu kalau pakai izar atau sarung. Kan cuma Islam yang pakai kan, tapi nggak semuanya juga kadang. Nah, untuk menyelisih mereka. Terus kalau ada pertanyaan, ya terus gimana kalau pakai bantolun, ya, atau celana misalkan? Kalau pakai, maka silakan pakai, hanya saja ambil yang longgar, jangan yang ketat, ya, jangan yang ketat, yang longgar. Cari yang longgar, biar dia menyerupai sirwal. Karena kalau terlalu ketat itu makruh hukumnya, dibenci, ya, makruh itu dibenci. Dan itu bukan termasuk adab yang baik dalam berpakaian Islami, gitu. Bahkan dinilai tidak berwibawa, dinilai tidak berwibawa. Ini sebagaimana, ya, ada pembahasan khusus, ya, karena itu termasuk yang dibenci. Maka pakailah yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyelisih ahli kitab, ya, nggak perlu ragu-ragu lagi lah, ya. Untuk menyelisih mereka, selisih aja, gitu. Dan itu yang terbaik, ya. Masa kita nggak mau yang terbaik dalam mengikuti ajaran Nabi, dalam berpakaian aja? Ikutilah yang terbaik, ya. Kalau pakai celana yang longgar, ya, jangan yang terlalu tipis. Tipis kelihatan aurat, ya, bisa diharamkan karena kelihatan aurat, transparan. Ya, ada loh itu sirwal yang tipis-tipis itu jangan. Kadang-kadang kalau dari kejauhan kelihatan, oh kok masih kelihatan, ya. Nah, ini kan bisa diharamkan. Bahkan disebutkan oleh ini sebagian sahabat Nabi, namanya Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Sahabat Jarir itu dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan juga riwayat Imam At-Tabrani, ya. Jarir mengatakan bahwasanya innar rajula layalbas atau layaktasi, sesungguhnya ada seorang laki-laki, dia itu benar-benar zahirnya memang memakai baju, memakai sirwal, ya, memakai celana, layalbas, dia memakai, wa huwa arin, tapi sejatinya laki-laki itu telanjang. Wa huwa arin. Lalu Jarir bin Abdillah menyebutkan bahwasanya athiyabur raqiq. Seperti apa sih laki-laki yang berpakaian tapi telanjang? Yaitu dia memakai athiyabur raqiq, memakai ini, ya, sirwal atau memakai celana tapi tipis. Jadi nggak cuma perempuan aja, Pak. Ada laki-laki yang berpakaian tapi telanjang. Ini perkataan sahabat Nabi, ya. Ya, seperti ini ganti, selama seperti itu ganti. Tapi kalau misalkan dia mungkin di rumah, ya nggak masalah. Kalau di luar kan, ya jangan pakai itu. Kadang ada bahkan tidak malu, gitu, ya. Dia keluar di teras cuma pakai yang dalamnya aja. Itu udah tahu itu tipis, yang bagian dalam. Nggak pakai baju. Dan juga nggak pakai bawahan, cuma itu toh untuk menutupi bagian
khusus saja. Ini jelas ini nggak boleh, diharamkan. Nah, karena sama aja dia nggak memakai pakaian, karena terlihat, ya, meskipun samar-samar. Ya, benar-benar harus tertutup total. Nggak boleh yang samar-samar, nggak boleh. Karena kalau udah samar-samar orang akan bayangin, ya, orang akan membayangkan aurat orang lain, ya, aurat ajnabi, dan itu nggak boleh. Ya. Jadi pakailah yang agak tebal, kemudian longgar. Itu yang pakaian-pakaian yang terbaik. Ya. Begitu pula dalam sholat, Pak. Dalam sholat pakailah pakaian yang terbaik. Jangan hanya pakai satu pakaian. Jadi misalkan dia pakai jubah dari atas sampai bawah, tanpa pakai sirwal, tanpa pakai yang pendek, celana pendek enggak juga. Di dalamnya nggak ada kaos juga, pokoknya plong cuma satu tok. Ya, sehingga ketika sholat dari kejauhan kadang-kadang masih ada nampak auratnya, tapi masih samar-samar, karena cuma satu baju. Ini juga bukan pakaian yang terbaik, meskipun sah. Kalau memang tertutup semua, ya, kalau masih terawang-terawang ya nggak salah, ya. Itu pakaian sama kayak perkataan sahabat Jarir tadi, berpakaian tapi telanjang, ya, karena ada aurat yang harus tutup. Nah, kalau semuanya cuma satu baju dan semuanya tertutup, memang sah, cuma itu bukan pakaian yang terbaik dalam sholat, ya, dalam sholat. Bahkan dahulu Nabi SAW ketika beliau menjadi imam sholat di Masjid Nabawi, ada sahabat yang pakai satu baju, mungkin dia orang yang nggak terlalu mampu gitu, ya, pakai satu baju tok, yang dalamnya nggak ada semuanya. Ya, Nabi mengatakan apa, awalukum sauban, ya, apakah kalian tidak memiliki dua baju? Sampai ditanya kayak gitu, apakah kalian nggak punya dua baju? Kok cuma satu? Berarti itu tidak pantas, ya, tidak pantas ketika dia beribadah sama Allah, bermunajat, dia berhadapan sama Allah, ya kurang pantas setelah itu. Yang pantas itu pakai pakaian yang lebih sempurna, ya, pakaian yang lebih sempurna itu yang lebih pantas. Dahulu ada seorang tabi'in namanya Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi', dia termasuk muridnya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Dia termasuk sahabat Nabi, Abdullah bin Umar. Nah, ketika itu dia pernah sholat, hanya memakai satu baju tok, satu baju aja, tapi intinya semuanya tertutup, hanya satu baju. Lalu selesai sholat, Abdullah bin Umar beliau mengatakan, ya, apakah engkau hanya memakai satu baju itu? Maka Nafi' menjawab, na'am, ya, saya hanya memakai satu. Terus, lau ba'astuka, coba kalau seandainya saya suruh Anda, saya tugaskan Anda untuk pergi ke kota Madinah, menemui orang-orang yang penting di Madinah, entah gubernur, entah bupati kalau sekarang, ya, orang-orang penting, ya, ke sana. Kira-kira Anda mau nggak pakai satu baju itu? Ya, kata Nafi', nggak mau, nggak pantas, nggak pantas, harus pakai yang lebih sempurna. Harus sempurna. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, fallahu ahaqqu, ya, bahwasanya Allah lebih berhak engkau itu hendaknya berhias diri kepadanya. Jadi kalau di hadapan manusia, ya, itu kan hak orang lain, ya, melihat kita lebih pantas pakaiannya, tapi Allah lebih berhak tentunya, ya. Maka di sini dalam beribadah pun hendaknya lebih diupayakan daripada dia menghadap kepada manusia. Ya, sama manusia aja malu, sama pakai baju tok, pas kena angin,
semua terbang. Ya, malu dia. Nah, kalau di hadapan manusia aja malu pakai baju yang kayak gitu ya, yang jubah semua satu tok gitu ya, nggak ada lain lagi sudah. Itu malu. Ya, maka di hadapan Allah pun hendaknya yang lebih bagus lagi pakaiannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, khudzu zinatakum ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Allah menyuruh untuk berpakaian yang indah, yang terbaik. Ya, berarti pakai baju yang bagus. Enggak cuma satu baju tok. Ada sirwalnya, ada pakaian dalamnya, ya, pakaian luarnya. Kemudian memakai peci, ya, memakai peci dalam sholat. Ini termasuk bagian dari pakaian yang indah. Di hadapan Allah hendaknya diupayakan. Ya, karena Allah lebih berhak untuk dimuliakan. Ketika kita ibadah, kita memuliakan Allah dengan memakai pakaian yang terbaik. Ya. Gitu. Dan masalah peci itu juga ketika sholat, yaitu memang hukumnya disunnahkan. Tapi kalau tidak memakai peci hukumnya makruh. Makruh, dibenci tidak pakai peci. Ya, dan ulama sepakat hukumnya makruh. Kenapa? Karena sahabat juga nggak suka kalau sholat tanpa peci, itu sahabat nggak suka. Ya. Disebutkan dalam asar, ya, ini dalam kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam. Dahulu ada seorang tabi'in yang bernama Nafi' juga. Nafi'. Ketika itu dia fa huwa yusalli hasiron ra'sah. Ketika beliau sholat, beliau nggak pakai sorban, ya, dan juga tidak pakai peci, ya, karena penutup kepala di masa Nabi itu diantaranya sorban, ini yang pertama, yang kedua adalah peci, ya, peci kayak kita ini, ya, yang bulat, biasanya bisa ditaruh sorban di atasnya, ya. Tapi kadang-kadang Nabi tidak pakai sorban, tapi pakai peci aja, ya. Nah itu pakai peci tidak, pakai sorban tidak. Lalu Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan tadi bahwasanya untuk Allah tuh lebih berhak, kita ini lebih mengupayakan untuk berhias diri di hadapan Allah, ya. Allah lebih berhak untuk dihormati, ya, dimuliakan dengan kita beribadah dengan pakaian yang terbaik. Jadi kalau nggak pakai yang terbaik, itu hukumnya makruh. Sama kayak orang misalkan sholat, ada sebagian orang sholat hanya pakai, ya, dari pusar sampai lutut ketutup gitu, lutut. Cuma dia nggak pakai baju. Ya, waktu itu sholatnya di mushola, ya, atau di masjid, nggak pakai baju dia sholat gitu, ya. Pernah lihat soalnya. Kalau ditanya gimana Pak? Ya, tadi bajunya ketinggalan. Yang penting sah aja lah. Itu bukan pakaian yang terbaik. Ya, kita nggak mengatakan sah tidaknya. Kita mengatakan itu pantas tidak, ya, di hadapan Allah dengan pakaian seperti itu. Sedangkan Nabi SAW sangat membenci, ya. Nabi membenci orang yang hanya pakai baju hanya dari pusar sampai di atas mata kaki gitu, ya, di atasnya nggak ditutup. Itu Nabi membenci sekali. Hukumnya memang para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan itu makruh, dibenci. Ada yang mengatakan itu haram, dosa. Ya, orang sholat seperti itu dosa, ya, kalau mengatakan haram. Dan Nabi mengatakan la yusalli ahadukum walaysa baina atiqihi atau atiqaihi minhu syai'. Ya. Artinya jangan kalian sholat, ya, jangan kalian sholat yang sedangkan kalian sendiri tidak memakai baju yang bisa menutupi dua pundaknya. Ya. Nabi mengatakan jangan. Berarti kan di sini Nabi tidak menyukai. Jadi pakai baju, meskipun ini bukan menutup aurat, ya. Kalau menutup aurat kan ini, namun juga aurat kan bagian pusar sampai itu. Ini kan bukan aurat, tapi tetap ditutup. Ya, kenapa?
Karena itu dibenci juga oleh Nabi SAW. Jadi pakailah yang terbaik secara Islam dalam ibadah. Udah, ketika tidak ibadah aja orang malu, ya. Kira-kira malu nggak? Hanya cuma nggak pakai baju, hanya pakai sirwal tok gitu ya, menghadap kepada pimpinan. Kira-kira malu nggak itu? Malu, ya. Kalau orang pasti malu. Atau dia menghadiri walimahan, cuma pakai baju itu, ya, malu. Ya, itu aja malu. Ya, hendaknya lebih malu lagi kepada Allah ketika di dalam ibadah. Ya, hendaknya pakai pakaian yang indah tadi. Tutup ininya. Karena para ulama ada dua pendapat tadi. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ya, kalau seandainya haram kan dosa gitu. Dosa pakai baju seperti itu. Ini dalam hal perpakaian pun pakailah ya ikutilah yang terbaik. Contoh lagi selain pakaian lah ya, selain pakaian. Ketika kita dalam sholat, kita diperintahkan untuk mendekat ke sutroh, ya, sutroh pembatas. Dalam hal ini upayakan yang disepakati oleh para ulama atau kedepankanlah dari dalil-dalil yang sahih. Ya. Berarti caranya gimana? Pertama, kalau seperti ini kosong, mendekatlah kepada tembok. Ya, jangan di belakang-belakang sholatnya. Orangnya bingung, nak mau lewat, ini melangkahi gitu kan, bingung. Jadi dekatlah dengan tembok. Mana yang lebih disepakati? Karena kalau orang sholat dengan mendekati sutroh ketika sholat sunnah, itu menghadap ke tembok, ini para ulama sepakat itu boleh, ya, sepakat tentang kebolehannya, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis juga, hadis yang sahih terkait wa bainahu wa bainal jidar salasata adru. Bahkan Nabi SAW beliau ketika sholat, antara beliau berdiri dengan tembok itu 3 hasta, ya, 3 dirok masing-masing. Karena kita juga tingginya beda-beda, ukuran dirok beda-beda, ya. Itu 3 dirok dan beliau menghadap kepada tembok. Berarti dalam hadis yang sahih. Nah, ini kan berarti hadis yang sahih amalkan dulu, ya. Hadis yang sahih amalkan dulu daripada dia mundur-mundur sholatnya di sana, tidak dengan sutroh, ya. Mana yang terbaik dalam pengamalan, kedepankan, ya, itu. Terus kalau misalkan tembok nggak ada, maka tiang. Nah, tiang ini juga ada dalam hadis. Bahkan dulu ada sahabat-sahabat Nabi yang mereka melakukan qobliyah, ya, qobliyah maghrib. Mereka berlomba-lomba untuk mencari sariyah, ya, sawari, mencari tiang-tiang masjid untuk dijadikan sebagai sutroh, sebagai pembatas ketika sholat. Kalau ini udah ada dalilnya, upayakan yang itu. Ada nggak? Pertama, tembok penuh, ada orang sholat semua. Berarti yang kedua, tiang. Karena ini yang ada dalilnya, ikuti. Dan itu ulama juga tidak ada khilaf, ya, tentang kebolehannya dengan sutroh itu. Atau misalkan sesuatu yang lebih tinggi, ya, sesuatu yang lebih tinggi, entah itu ada tas, ya, pakai tas taruh depan. Ya, kalau dulu itu pelana, ya, pelana onta misalkan, itu lebih tinggi pakai. Nah, itu yang disepakati oleh Nabi, sepakati oleh ulama, ya, itu amalkan terlebih dahulu. Ini dalam pengamalan secara yang terbaik, ya. Adapun kalau dia sholat yang tanpa sutroh, itu kalau sudah memang darurat sekali, ya. Darurat sekali, cari tiang udah penuh orang, ini juga penuh orang, maka cari kira-kira ada nggak yang sholat di belakang orang bisa, yang di depannya sholat, dia di belakangnya. Jadi sutrohnya manusia, ya, sutrohnya manusia. Bahkan dulu ada sebagian sahabat, ya, kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud, itu ketika beliau ingin sholat sunnah, ada sahabat yang disuruh coba duduk di situ gitu, mau sholat. Jadi juga dijadikan sebagai sutroh, ya, nggak asal sholat sana sini gitu.
ambil yang terbaik seperti itu. Ya, yang terbaik dan ada dalilnya. Inilah dalam mencintai ajaran Nabi, dalam mengamalkan ajaran Nabi. Yang terbaik dengan adanya dalil, kedepankan. Ya. Kalau udah nggak ada lagi, gimana sulit ya sudah, berarti darurat ya. Antum bisa pakai yang tanpa sutroh tadi. Ya, gitu. Karena mendekat dengan sutroh itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, tapi ada yang mengatakan wajib. Ya. Ada yang mengatakan wajib. Ya. Berarti antara wajib atau sunnah muakkadah. Ya. Berarti tanpa sutroh itu dibenci. Ya. Tanpa sutroh dibenci. Meskipun ya kalau sunnah muakkadah ya tidak sampai ke haram, tapi ya dibenci gitu. Ya ini ambil yang terbaik. Ya sama seperti contoh ya dalam hal membayar zakat fitri misalkan. Kita bayar zakat fitri pakai beras atau pakai uang. Ya, maka yang terbaik yang mana dulu? Yang terbaik adalah dengan makanan pokok. Ya, yang terbaik itu amalkan karena ada dalilnya dan ulama sepakat. Yang sepakat dulu itu yang amalkan. Ya, ulama sepakat tentang kebolehannya. Adapun dengan selain makanan pokok itu ada mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Ya, itu tidak perlu diambil. Ya kecuali mungkin kalau sudah darurat gitu ya, sudah darurat, manusia udah nggak pada makan beras lagi, ya, nggak ada beras lagi, yang dimakan cuma sayur, ubi, nggak ada beras. Ya, kalau seperti itu ya sudah, nggak apa-apa boleh. Kalau udah darurat gitu, daripada dia nggak bayar zakat fitri. Gitu. Selama mereka masih makan, ya makanan pokok beras, ya, bayar yang itu lebih aman, lebih tenang. Dan ulama juga tidak khilaf. Ambil yang tidak khilaf ini, ya, diupayakan. Toh juga itu yang terbaik, ya. Ada dalilnya berarti yang terbaik. Ya, itu. Mana yang terbaik kedepankan, gitu. Dan ini masih dalam bahasan yang lain pun banyak sekali ya. Dalam pengamalan mana yang terbaik lakukan. Ya. Contoh dalam masalah, mungkin kita sekarang banyak ya orang-orang yang di negeri kita sejak zaman dahulu banyak yang memakai pakaian gamis atau jubah misalkan, ya itu sudah sejak zaman kerajaan Islam, sudah biasa mereka pakai itu, ya dari pedagang-pedagang Arab nyampe ke Indonesia. Mereka pakai pakaian-pakaian besar. Kemudian diterima oleh sebagian masyarakat. Mereka juga biasa pakai. Jadi sudah ratusan tahun yang lalu sampai sekarang. Nah kalau memang sudah biasa orang memakai seperti itu, dan pakaian seperti itu yang termasuk pakaian yang dicintai oleh Nabi, nggak masalah pakailah. Kenapa? Karena ini bukan pakaian syuhrah lagi, tapi sudah pakaian yang sudah menjamur di masyarakat, sudah biasa dipakai oleh orang-orang di masyarakat, ya. Mereka juga tidak ada yang pakaian seperti ini diusir. Belum pernah terjadi sejak zaman kerajaan dulu, ya, hingga masa penjajahan ini udah biasa mereka pakai seperti itu biasa. Dan Nabi SAW ahabus thiyab, ya, pakaian yang paling disukai oleh Nabi SAW al-qamis, itu pakaian gamis, paling dicintai oleh Nabi. Beliau sering pakai itu. Ya sudah, nggak masalah kalau kepengen pakai pakaian yang dicintai oleh Nabi, pakailah itu, nggak masalah. Karena Nabi lebih menyukainya, dan juga sudah diterapkan di negeri yang lain sampai ratusan tahun, ya sampai ratusan tahun. Ya nggak masalah kalau memang mau pakai, ya. Karena itu yang dicintai oleh Nabi juga, itu nggak masalah mau pakainya. Bahkan terkait dengan pakaian-pakaian Islam, ya seperti wanita dia memakai niqab, itu kan sudah dari dulu ada, ya sudah dari dulu. Bahkan disebutkan di dalam sejarah-sejarah itu sejak zaman Belanda dulu sudah ada wanita-wanita yang memakai niqab, ya, sudah ada. Artinya sudah biasa lah itu. Karena juga para ulama
tidak mempermasalahkan, itu juga termasuk pakaian yang terbaik untuk wanita. Ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan wajib. Kalau mengatakan sunnah dan wajib, berarti kan yang terbaik, ya, pakaian yang terbaik, ya. Kalau nggak terbaik, nggak dikatakan wajib, nggak dikatakan sunnah, dikatakan haram, makruh, itu baru nggak terbaik, karena dibenci. Kalau mengatakan ini sunnah, ini wajib, berarti itu terbaik, ya, menurut Allah dan Rasulnya, terbaik menurut kaum muslimin, ya. Yang terbaik inilah bisa diupayakan, ya, agar petunjuk Nabi atau hadis-hadis Nabi itu hidup, tidak mati. Mati itu karena ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya, tapi hidup sejak zaman Nabi sampai akhir zaman, ya, bisa hidup terus ajaran Nabi itu. Atau juga kalau misalkan ditanya, ini ada kok dalilnya, ini ditanya, ini juga ada kok dalilnya, ya kan? Nggak perlu, berarti kan nggak ada keraguan, ya, yang dalam masalah seperti ini. Wallahu taala a'lam. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, ya, terkait dengan bahasan di malam hari ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.